Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu pengolahan limbah industri dan B3. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk dari isi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan racun. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk mempelajari bagaimana teknik pemantauan dan pelaporan sesuai dari Permen LHK nomor 12 tahun 2020. Yang pertama di sini setiap orang yang menghasilkan limbah B3, berarti siapa saja yang menghasilkan limbah B3? Ini menghasilkan limbah B3 atau pengumpul, satu, dua, pengumpul limbah B3. Yang ketiga, pemanfaat limbah B3. Yang keempat, penimbun limbah B3 yang memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan penyimpanan limbah B3. Jadi, orang yang menghasilkan, mengumpul, memanfaatkan, menimbun, itu wajib melakukan pemantauan kegiatan penyimpanan limbah B3. Misalnya di sini kalian mahasiswa TPPL atau Prodi TPPL itu setiap hari ada praktek. Setiap hari ada praktek. Di dalam praktek ini ada yang menghasilkan limbah B3. Nah, limbah B3 ini biasanya kalian simpan di dalam drigen. Nah, ketika simpan di dalam drigen, ini adalah tempat fasilitas untuk menyimpannya, dan juga ada tempat bangunan untuk menyimpan drigen ini. Drigen untuk penyimpanan limbah B3 ini tidak ditaruh di luar, tidak ditaruh di luar, tetapi ditaruhnya di dalam suatu ruangan. Nah, ketika terjadi pertama, di sini kan ada menghasilkan limbah B3, berarti setiap praktek ada menghasilkan limbah B3. Lalu ada juga kita mengumpulkan limbah B3. Mengumpulkannya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk tadi limbah B3-nya kita simpan di dalam trigen. Ada juga dalam bentuk pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3-nya ini dalam bentuk apa? Biasanya mahasiswa dalam praktek ada yang mengolah limbah B3 atau dalam TA mereka memanfaatkan limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan kembali. Nah, ketika ini telah terkumpul, maka dalam peraturan Permen LHK Permen LHK nomor 20 ini disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan, mengumpul, memanfaatkan, menimbun, itu wajib melakukan pemantauan. Di sini, pemantauan kegiatan penyimpanan limbah B3. Jadi harus dipantau. Lalu bagaimana sistem pemantauannya? Nah, di sini dijelaskan. Pemantauan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, pada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, di sini ada itu ya, tanda kunci adalah berupa bangunan, dilaksanakan melalui yang pertama, pengawasan pada saat menempatkan. Jadi, menempatkan limbah B3 itu juga harus sesuai tempatnya. Jangan sembarangan, sehingga ketika menempatkan B3 dihindari ada terjadi eksiden, misalnya kesenggol sehingga drigennya terjatuh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Menempatkan atau di sini atau ada memindahkan limbah B3-nya dari ruangan penyimpanan limbah B3. Jadi bagi yang ingin memindahkan limbah B3 itu juga harus dipantau atau diawasi. Berapa banyak yang dipindahkan kemana, berapa volumenya berapa, itu juga harus diawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan terhadap kemasan. Nah, kemasannya pun juga harus diperiksa tiap hari. Atau apakah pengemasannya ini terjadi kebocoran atau terjadi gelembung, sehingga harus ada penanganan khusus nantinya. Misalnya kebocoran berarti tempat kemasannya diganti. Yang ketiga itu pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3. Di sini ada pencatatan.
Kenapa? Karena ya tadi setelah pengawasan ada penempatan, berarti penempatan di sini ada limbah B3 yang ditambahkan setiap harinya atau yang dimanfaatkan atau dipindahkan, maka dicatat berapa setiap harinya masuk. Masuknya berapa? Nah, masuknya berapa? Masuk B3, LB3-nya setiap hari bertambah berapa? Atau dimanfaatkan berapa banyak, berapa volumenya. Lalu atau pindahkan itu berapa banyak. Itu harus ada logbook tersendiri untuk pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3-nya. Ketiga, yang keempat itu harus ada pengawasan terhadap pelaksanaan tata geraha housekeeping-nya. Nah, di sini maksudnya pengawasan terhadap bangunannya bagaimana? Apa bangunannya masih kokoh atau ada retak-retak karena terjadinya eksiden misalnya gempa bumi. Nah, itu harus ada pengawasan juga terhadap tata gerahanya. Selanjutnya, pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada fasilitas limbah B3 berupa tangki. Nah, kalau ini tangki dan kontainer dan silo juga di sini. Tangki, kontainer, silo. Kalau yang pertama tadi adalah bangunan, kalau yang kedua ini adalah tangki, kontainer, silo. Itu dilaksanakan melalui yang pertama pemeriksaan terhadap katup pengisian atau pengeluaran. Nah, katupnya ini diperiksa apakah katupnya itu bagus, masih bisa ditutup rapat, atau katupnya ini ada terjadi kebocoran. Kebocoran misalnya, kebocoran ya, sehingga ketika ada gas LB3, LB3 ya, terjadi ada gas di dalam kontainer atau tangki atau silo. Kalau silo enggak ya mungkin ya. Atau silo bisa juga tapi dalam bentuk debunya ya, debunya. Nah, tangkinya ini gas, misalnya di dalam katupnya ini tidak tertutup rapat, maka gasnya ini kan bisa keluar. Gasnya bisa keluar ke lingkungan akan menyebabkan ya LP3 juga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Atau pengeluarannya misalnya kerannya apakah kerannya bisa tertutup rapat atau tidak. Ketika sudah ditutup rapat, misalnya netes-netes gitu kan, netes-netes, ya berarti kan di sini kerannya terjadi kerusakan, maka diganti. Yang kedua, rekahan dan atau retakan. Nah, rekahan atau retakan sebelum pengoperasian fasilitas tangki dan atau kontainer dan silo. Nanti di sini juga tempat penyimpanan LB3 juga harus diperhatikan dari rekahan dan retakan. Yang selanjutnya, pengawasan pada saat pengisian dan atau pengosongan fasilitas tangki dan kontainer dan silo. Nah, di sini juga harus ada pengawasan. Pengawasan pada saat pengisian dan atau pengosongan fasilitas tangki. Yang selanjutnya pemeriksaan. Ada pemeriksaan selama fasilitas tangki atau kontainer dan silo dioperasikan. Pemeriksaan di sini maksudnya apakah ketika dioperasikan fasilitas tangkinya ini masih bagus atau kontainer silonya masih bagus atau terjadi kebocoran ataupun terjadi rilis LB3-nya ke lingkungan. Nah, itu juga harus ada pemeriksaan ketika dioperasikan atau terjadi eksiden ketika dioperasikan. Selanjutnya, pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3. Nah, ini juga pencatatan penyimpanan limbah B3 seperti yang tadi ya. Berapa banyak limbah B3 yang disimpan atau yang digunakan atau yang dipindahkan, itu juga harus ada pencatatannya. Lalu yang kelima, pengawasan terhadap pelaksanaan tata gerahannya. Ini juga tata geraha di sini maksudnya tentang pengawasan bagaimana kontainernya itu atau kayak tangkinya itu atau silonya itu apakah masih layak atau tidak digunakan. Bila masih layak, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dicat sehingga mengurangi potensi untuk karat atau bagaimana nantinya. Nah, di sini pengawasan terhadap pelaksanaan tata gerahanya seperti itu. Selanjutnya, pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 berupa tempat penumpukan limbah waste pile dilaksanakan melalui di sini khususnya tumpukan limbah waste pile ya. Yang pertama, pemeriksaan secara keseluruhan terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3.
Jadi pemeriksaan juga, tapi secara keseluruhan sebelum melakukan penempatan limbah B3. Nah, di sini jadi harus dilihat pemeriksaannya secara keseluruhan tempat untuk menempatkan limbah B3-nya. Apakah sudah aman ataukah harus ada tindakan sebelum melakukan penempatan? Nah, itu harus diperiksa. Yang kedua, pengawasan. Pemeriksaan. Yang kedua, pengawasan saat dilakukan penempatan dan pengambilan limbah B3. Dan yang terakhir itu adalah pencatatan limbah B3 yang masuk dan limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan. Selanjutnya, pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Nah, untuk memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nanti kita akan pelajari juga lampiran 3-nya ya di sini. Lampiran 3 ya, bukan lampiran 2 tadi. Nah, jadi setiap 3 bulan sekali itu kita harus mengambil sampel air, ambil sampel airnya untuk memenuhi baku mutu air limbahnya. Nah, apakah airnya itu di sekitar tempat penyimpanan fasilitas limbah B3-nya itu terjadi pencemaran atau tidak? Nah, ini kita lakukan. Yang kelima, pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan untuk memenuhi baku mutu rona awal lingkungan. Nah, kalau ini untuk memenuhi rona awal lingkungan. Air tanah kalau yang ini ya, ini sampel air tanahnya 6 bulan sekali. Selanjutnya, pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan E dengan menggunakan laboratorium terakreditasi. Nah, laboratoriumnya harus terakreditasi atau telah menempatkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia. Nah, berarti di sini kita lihat ya, untuk standar analisisnya harus menggunakan SNI. Makanya ketika analisis apapun itu, kita menggunakan standarnya adalah SNI. Carilah standar SNI untuk dapat menganalisis limbah yang kita ingin olah atau yang kita ingin ketahui. Mengenai tata cara laboratorium yang baik. Dan selanjutnya, pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3. Nah, di sini juga pencatatan lagi ya, pencatatan kegiatan penyimpanannya. Yang kelima, pengawasan terhadap pelaksanaan tata geraha. Nah, sama juga. Selanjutnya, pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi. Pada fasilitas tempat penyimpanan limbah B3, di sini berupa waste impoundment. Maaf ya. Nah, di sini ya, waste impoundment dilaksanakan melalui, kalau yang pertama itu adalah bangunan, tadi ya. Pada yang pertama kan tadi tempat penyimpanannya, pemantauannya itu adalah tempat bangunan. Yang kedua itu adalah kontainer, dan yang ini adalah waste impoundment. Kontainer silo yang sebelumnya. Pemeriksaan secara keseluruhan terhadap fasilitas tempat. Nah, penyimpanan limbah B3-nya. Di sini kata kuncinya adalah pemeriksaan, lalu adalah pengawasan, dan pencatatan. Selalu itu, pemeriksaan, pengawasan, pencatatan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan fasilitas tempat penyimpanannya sebelum melakukan pengisian limbah. Nah, yang kedua adalah pengawasan juga. Pengawasan saat dilakukan pengisian dan atau pengambilan limbah B3-nya. Dan yang terakhir adalah pencatatan limbah B3 yang masuk dan limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan. Nah, selain itu juga ada pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Ini sama ya, seperti pada pasal sebelumnya. Itu untuk apa? Untuk memenuhi baku mutu air limbah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. Nah, yang selanjutnya itu juga adalah pengambilan sampel air tanahnya yang dianalisis di laboratorium juga, paling sedikit 6 bulan sekali, untuk memenuhi baku mutu rona awal lingkungan. Ya. Jadi di sini maksudnya di sini apa, Pak? Maksudnya kalau yang pertama sampel airnya misalnya ketika kalian tadi kalian mencuci beker gelas. Mencuci alat-alat lab misalnya. Nah, itu kan juga akan menghasilkan limbah ya.
Limbah mungkin di situ ada sisa-sisa LB3 yang masuk ke dalam air. Lalu dia mengalir ke dalam selokan. Nah, selokannya ini yang kalian ambil sampel airnya, itu yang kalian analisis, yang lakukan analisis setiap 3 bulan sekali. Atau nanti juga di industri seperti itu. Tempat labnya, air cucian labnya, air cucian alat-alat di labnya, itu kan akan mengalir ke tempat badan air misalnya. Nah, badan air tempat tempat hasil cucian alat-alat labnya itu kalian analisis itu untuk sampel airnya. Nah, sedangkan yang ini untuk air tanah, maksudnya adalah air ada sumur di situ, misalnya ada sumur dengan jarak tertentu, nanti sesuai dengan lampiran 3 kita akan pelajari. Nah, itu diambil lalu dianalisis juga. Dianalisis untuk tahu apa? Untuk tahu apakah sampel air ini tadi, pengambilan sampel air ini, hasil cucian ini, itu juga mengkontaminasi terhadap air tanah nantinya. Loh kok bisa Pak? Bisa saja mungkin ya, mungkin pada saat kita menganalisis yang 3 bulan sekali ini, 3 bulan sekali ini, nah itu kan airnya mungkin sedikit, maaf, mungkin pada saat itu kita pengambilannya itu kita sedikit melakukan pencucian alat-alat lab sehingga ya kontaminasi di dalam air cucian, kontaminasi LB3-nya di dalam air cuciannya itu ya terhitung sedikit. Makanya dari itu diperlukan yang nomor E ini tadi, 6 bulan sekali. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat jangan-jangan ada beberapa hari kita mencuci yang membawa LB3-nya ini sehingga masuk ke dalam air tanah, dia terakumulasi di sana sehingga mencemarkan lingkungan. Nah, pengujiannya juga sama seperti sebelumnya ya. Pengujian sampelnya itu harus menggunakan laboratorium terakreditasi. Nah, atau di sini telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia SNI. Makanya tadi ya selalu gunakan baik praktek ataupun penelitian, selalu gunakan standar SNI di laboratorium. Selanjutnya yang ini sama seperti yang sebelumnya, lakukan pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengawasan terhadap pelaksana tata geraha. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, ayat 3 huruf D, ayat 4 huruf G, dan ayat 5 huruf G dilakukan terhadap pertama, jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Nah, di sini khusus ya untuk pencatatan ya. Jadi pencatatannya ini di dalam logbooknya itu harus ada atau harus dimasukkan jenis limbah B3-nya apa, karakteristik limbah B3-nya apa, waktu diterima limbahnya itu kapan, dan dari siapa orang yang menghasilkan limbah B3 tersebut. Yang selanjutnya, yang B, jenis limbah B3 sama dengan A, karakteristiknya sama, jumlah limbahnya sama, jumlahnya nggak ada ya di sini ya. Kalau yang A itu tidak ada jumlahnya, kalau yang B itu ada jumlahnya. Dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat. Nah, kalau di sini kepada pemanfaat ya, pemanfaat limbah B3. Kalau yang di pertama itu dari orang yang menghasilkan. Dari setiap orang yang menghasilkan. Siapa orang penghasilnya itu juga dicatat di dalam logbooknya. Yang di sini kepada pemanfaatnya itu harus dicatat juga. Dicatatnya juga dalam bentuk jumlah limbah B3-nya berapa sih gitu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Nah, ini tadi ya, identitasnya juga harus dicantumkan. Siapa ini yang menghasilkan limbah B3? Siapa yang bertanggung jawab yang menghasilkan limbah B3 ini? Lalu, identitas pengangkut limbah B3 juga
dibuatkan, dicatat. Kenapa identitas pengangkut juga dicatat? Supaya jangan sampai ketika dilakukan pengangkutan limbah B3, misalnya kita nggak catat nih ya, nggak catat orangnya, supirnya misalnya yang mengangkut limbah B3 ini. Nah, ketika dia mengangkut limbah B3, bisa saja kan nanti limbah B3-nya dia buang misalnya ke hutan ataupun ke sungai tanpa diketahui nantinya. Nah, dengan adanya pencatatan siapa yang mengangkut limbah B3 ini, maka akan tahu siapa pelakunya dan dapat dilakukan sanksi kepada orang yang mengangkut limbah B3 ini. Gitu. Ketika terjadi kecurangan pada saat pengangkutan limbah B3. Selanjutnya, pemanfaatan limbah B3-nya. Pemanfaatan limbah B3-nya itu juga dicatat. Siapa sih yang melakukan pemanfaatan limbah B3? Nah, misalnya kalian nanti melakukan TAB3, TA tentang pengolahan limbah B3, maka ditulis itu, dicatat bahwa oh pada tahun ini si Fulan melakukan pemanfaatan limbah B3, itu dicatat identitasnya. Dan yang terakhir, pengolahan limbah B3. Nah, siapa yang melakukan pengolahan limbah B3 itu juga dicatat. Dan di sini neraca limbah B3. Nah, neraca limbah B3. Makanya ada pelajaran neraca massa dan neraca energi. Karena disinilah fungsinya neraca limbah B3. Inputnya berapa misalnya, inputnya atau berapa banyak limbah B3 yang masuk, lalu ini disimpannya berapa nantinya, yang terkumpul di sini berapa, lalu berapa yang keluarnya. Keluarnya limbah B3. Selanjutnya, neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf D memuat. Nah, di sini dijelaskan lagi ya. Insya Allah ya, peraturan itu sangat lengkap sekali sehingga ya itu menjadi sumber ilmu juga bagi kita untuk mengetahui berapa banyak limbah B3 yang dihasilkan. Oke, kita lanjutkan. Neraca limbah B3 ini sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tadi ya, huruf D memuat. Yang pertama itu adalah uraiannya, uraian sumber. Nah, nanti juga di sini ada logbook tentang neraca limbahnya juga, berupa uraian sumbernya bagaimana. Di sini ya, uraian sumbernya bagaimana, jenisnya, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan itu seperti apa. Nah, yang di sini yang kedua, jumlahnya. Jumlah dan volume atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan. Masih ingat ya neraca massa? Neraca massa misalnya, neraca massa pembakaran. Misalnya pembakaran senyawa organik. Misalnya senyawa organiknya, misalnya organik aja ya, organik, lalu ditambahkan dengan O2 dibakar. Maka menjadi senyawa organik bila dibakar dengan O2 itu menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, di sini maksudnya adalah uraian sumber organiknya bagaimana? Uraian sumber organiknya atau bagaimana? Lalu jenisnya apa? Senyawa organik ini apa jenisnya? Terus karakteristik senyawa organik ini apa? Nah, tinggal diganti aja ya. Kalau di sini organik, nanti LB3-nya. Jadi uraian LB3-nya itu apa? Jenis LB3-nya ini apa? Toksikkah atau flammable-kah atau mudah meledak-kah? Nah, begitu juga karakteristiknya LB3 ini seperti apa? Nah, itu yang disimpannya berapa banyak. Nah, ini uraiannya ya. Lalu yang kedua adalah jumlah atau volume limbah B3. Nah, berapa sih jumlah atau volume limbah B3? Nah, misalnya setiap hari, misalnya hari ini menghasilkan limbah B3 misalnya ya 5 liter di lab. Maka ditulis jumlahnya 5 liter. Ditambah dengan O2-nya ini sebagai apa diganti? O2-nya ini misalnya sebagai jumlah LB3 yang sudah ada di dalam tempat penyimpanan. Nah, misalnya yang sudah ada di dalam tempat penyimpanan itu misalnya sudah 100 liter. Nah, seperti itu. Jadi yang ini yang masuk, inputnya 5 liter, ini yang sudah disimpan 100 liter. Nah, yang kedua juga
Nah, jumlah dan atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan. Nah, ini nanti akan diakumulasi setiap bulannya berapa sih jumlah LB3-nya. Kalau di sini misalnya ya 100 liter ditambah 5 liter berarti 105 liter total akhirnya. Nah, yang selanjutnya jumlah dan volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Nah, kalau di sini si pengumpul limbah B3-nya itu berapa sih yang diserahkan atau berapa sih yang diambil oleh pengumpul limbah B3-nya, jumlah dan volumenya, atau atau yang memanfaatkan limbah B3 kita, berapa sih dia mengambil atau berapa banyak volume yang diambil oleh si pemanfaat limbah B3, atau berapa banyak jumlah atau volume yang diolah limbah B3-nya yang diolah, atau berapa banyak jumlah atau volume dari limbah B3 yang ditimbun setiap bulan. Nah, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nanti kita akan pelajari juga pencatatannya bagaimana. Dokumen pencatatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 6 wajib dilaporkan. Nah, ini tadi kenapa harus dicatat? Dokumennya harus dicatat di dalam suatu logbook atau suatu dokumen karena di sini wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit izin pengelola limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sesuai kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Berarti dalam 1 kali dalam 3 bulan pencatatannya itu kita laporkan kepada pejabat penerbit izin pengelola limbah B3. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada kali ini. Kita akan lanjutkan lagi tentang ketentuan peralihan, atau nanti juga kita akan pelajari tentang lampiran yang ada di dalam Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.